Demokrasi liberal atau parlementer tahun 1949 sampai 1959. Pengertian: pada masa ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer. Kepala negara adalah presiden, tetapi kekuasaan politik terutama dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen, DPR. Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan politik, hak individu, dan pembagian kekuasaan. Tokoh: Soekarno, Presiden; Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Natsir. Kegagalan: tidak stabilnya pemerintahan akibat seringnya pergantian kabinet, konflik antar partai, serta ketidakmampuan menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Keberhasilan: terbentuknya sistem multipartai, kebebasan pers, dan berkembangnya institusi politik. Pemilu pertama yang demokratis pada tahun 1955 juga menjadi pencapaian. Kesimpulan: demokrasi liberal memberikan kebebasan politik yang luas dan lebih mengutamakan kepentingan partai-partai politik. Kedua, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pengertian: demokrasi terpimpin adalah sistem di mana kekuasaan politik terpusat di tangan presiden. Soekarno membubarkan sistem parlementer dan memberlakukan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945. Sistem ini membatasi peran parlemen dan partai politik. Tokoh: Soekarno, Presiden; DN Aidit, PKI; Nasution, militer. Kegagalan: kekacauan ekonomi, inflasi tinggi, kemiskinan, dan munculnya pemberontakan seperti G30 SPKI pada tahun 1965. Pemerintah gagal menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Keberhasilan: pemerintah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengedepankan konsep gotong royong serta musyawarah. Indonesia juga berhasil membangun citra internasional dengan Konferensi Asia Afrika. Kesimpulan: demokrasi terpimpin lebih otoriter dan menekankan peran presiden sebagai pemimpin tunggal dengan keterbatasan kebebasan politik. Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pengertian: era reformasi dimulai dengan jatuhnya Soeharto pada 1998. Demokrasi di era reformasi menekankan transparansi, kebebasan politik, dan pembatasan kekuasaan. Indonesia beralih menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilihan langsung presiden dan desentralisasi kekuasaan. Tokoh: B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Kegagalan: korupsi tetap menjadi masalah serius, meski sudah ada upaya reformasi di bidang hukum dan politik. Stabilitas politik kadang terganggu oleh konflik internal partai dan gejolak sosial. Keberhasilan: pemilu yang lebih demokratis, kebebasan pers, keterbukaan politik, penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Desentralisasi memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Kesimpulan: demokrasi reformasi lebih partisipatif, transparan, dan terbuka dengan penekanan pada supremasi hukum dan hak asasi manusia. Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pengertian: Orde Baru adalah masa di mana kekuasaan dipegang oleh Presiden Soeharto dengan penekanan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pemerintah mengontrol penuh sistem politik dengan dominasi militer dan Golkar sebagai partai penguasa. Tokoh: Soeharto, Jenderal Nasution, dan Ali Muetopo. Kegagalan: rezim ini ditandai dengan korupsi, kolusi,
nepotisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan represi terhadap oposisi politik. Krisis ekonomi Asia 1997 mengakibatkan kehancuran ekonomi Indonesia dan menjatuhkan Soeharto. Keberhasilan pembangunan ekonomi yang pesat, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan pertanian, atau melalui revolusi hijau. Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan pada 1984. Kesimpulan, demokrasi Orde Baru sangat terkendali dengan kebebasan politik dan hak asasi manusia yang terbatas. Stabilitas politik lebih diutamakan daripada kebebasan politik. Perbedaan pada setiap demokrasi. Yang pertama di sini ada demokrasi liberal, yang dimana lebih banyak kebebasan berpolitik tetapi lemah dalam stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu demokrasi terpemimpin, yang dimana sentralisasi kekuasaan, stabilitas politik lebih kuat, namun mengorbankan kebebasan politik. Yang ketiga adalah demokrasi reformasi, yang dimana lebih transparan dan partisipatif dengan tantangan pada korupsi dan kesenjangan sosial. Dan yang paling terakhir yaitu Orde Baru, di mana stabilitas dan pembangunan ekonomi kuat, tetapi kebebasan politik ditekan dan terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia.